Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma'asyiral muslimin, ikhwani rahimakumullah. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh sahabat, Ayyul amali afdal? Ya Rasulullah, amal apa yang paling utama? Kemudian Rasulullah menjawab, Al-halul murtahil. Dan sahabat bertanya lagi, Awama al-halul murtahil? Apa itu al-halul murtahil? Rasulullah menjawab, Sahibul Quran yadribu min awalil Quran ila akhirih wa min akhiri ila awalihi, yaitu orang yang membaca Al-Quran dari awal Al-Quran sampai akhir Al-Quran. Kemudian dia membaca dari akhir Al-Quran sampai awal Al-Quran. Kullama halla, apabila dia itu selesai membaca Al-Quran, irtahalla, dia akan memulai lagi bacaannya. Nah, ini prakteknya sesuai dengan sanad yang kita dapatkan dari guru-guru kami. Kita membaca Al-Quran dari surah Al-Fatihah, Al-Baqarah terus sampai juz 30, sampai An-Nas, jangan berhenti di An-Nas. Lanjutkan Al-Fatihah sampai Al-Baqarah, Muflihun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun, sadaqallahul adzim, berdoa. Nah, di situ. Ini yang dimaksud dengan al-hal murtahil. Membaca dari awal kemudian balik lagi ke awal tadi. Ini merupakan amal yang paling utama kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Membacanya saja Al-Quran itu sudah merupakan sebaik-baik ibadah. Sebagaimana sabda Rasulullah, afdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Ibadah yang terbaik umatnya Nabi Muhammad itu membaca Al-Quran. Membacanya sudah baik, caranya baik lagi, double kebaikan. Sungguh Al-Quran itu memuat banyak kebaikan, banyak keberkahan. Apabila Al-Quran itu dibaca, nazarat alaihimus sakinah, maka Allah akan turunkan ketenangan pada orang yang membaca tersebut. Jadi di saat kita gelisah, di saat kita susah, di saat ada permasalahan-permasalahan sehingga mengganggu pikiran kita, jangan buru-buru ke psikiater, mahal harganya, bayarnya juga mahal. Jangan lupakan Al-Quran, raih Al-Quran, wudu, pegang Al-Quran, baca. Satu halaman masih susah, baca lagi, lanjutkan. Dua halaman masih, baca lagi. Pasti kau akan mendapatkan ketenangan. Apabila Al-Quran itu dibaca tidak mendapatkan ketenangan, maka tidak akan ada ketenangan yang kita dapatkan dari selain Al-Quran. Kata Ibnul Qayyim mengatakan, apabila Al-Quran itu tidak bisa menjadi obat, maka tidak ada obat lagi di atas muka bumi ini. Al-Quran luar biasa sekali. Di saat kita membacanya, Allah akan turunkan ketenangan. Itu bisa dibuktikan. Meskipun kita membacanya tidak ngerti artinya, tidak paham, pasti kita akan merasakan ketenangan tersebut. Ketenangan hati. Beda dengan baca komik, nggak ada ketenangan. Al-Quran meskipun kita nggak paham, nggak ngerti artinya, selalu pengen membaca. Kalau sudah istiqomah, sudah biasa, sudah menemukan nikmatnya membaca, hatam mulai lagi. Beda dengan kita membaca buku nih. Buku apa? Kalau kita sudah hatam baca buku, mau mengulangin lagi itu males. Beda dengan Al-Quran. Inilah mukjizat dari Al-Quran. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Apabila kita membaca Al-Quran, maka kita akan dicurahi, dihujani oleh rahmat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Rahmat adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita sedang membaca Al-Quran, maka di saat itu pula kita sedang dibersihkan oleh Allah dari berbagai macam kotoran dosa. Wa khafathumul malaikah, dan malaikat itu akan menaungi kita. Di saat ada orang baca Quran, malaikat itu turun, ikut menyimak, ikut mendengarkan, ikut mengambil keberkahan. Ini hadisnya Sahih Muslim. Dan ini pernah dibuktikan oleh sahabat Abu Yahya dari golongan kaum Ansor. Beliau ini suatu malam sedang baca Al-Quran. Beliau ini panglima perang pasukan berkuda dari kalangan sahabat Ansor. Begitu membaca Al-Quran surah Al-Baqarah, dan di sampingnya ada anak kecilnya namanya Yahya, sedang tidur baca. Tiba-tiba kudanya yang sedang diikat ini gelisah, muter. Ini ada apa ini? Ditengok, nggak ada apa-apa. Baca lagi, dilanjutkan. Kudanya ini meringkik, semakin gelisah. Kemudian beliau melihat ke arah atas. Ternyata ada cahaya yang begitu terang, yang indah, yang sangat menyejukkan. Ketakutan beliau. Balik lagi, ditutup, selesai baca Qur'annya. Paginya lapor sama Rasulullah, ya Rasulullah, semalam saya melihat ini.
lanjutkan bacaanmu, kata Rasulullah. Andaikan engkau melanjutkan bacaanmu, maka masyarakat, orang-orang itu akan melihat malaikat itu. Tidak ada tertutup pandangan mereka. Nah, sayangnya nggak dilanjutkan, takut juga. Andaikan itu dibaca terus Qur'annya Abu Yahya ini, itu malaikat akan nampak di siang hari. Dan semua orang akan bisa melihat secara nyata. Tidak ada yang tertutup pandangannya. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itulah kehebatan Al-Qur'an. Meskipun kita tidak bisa melihat, tapi bisa merasakan. Turunnya malaikat itu pasti dirasakan dengan rasa ketenangan, sakinah yang ada di dalam hati kita, ketenangan di dalam hati kita, kedamaian. Itu pasti beda yang apabila datangnya itu jin, setan. Itu rasanya beda, buruk energinya. Tapi kalau malaikat, energi kedamaian, ketenangan, itu pasti hadir malaikat di saat kita membaca Al-Quran. Oleh karena itu perbanyaklah membaca Al-Quran, terutama di rumah-rumah kita. Jangan kosongkan rumah kita dari bacaan Al-Quran. Rasulullah SAW mengatakan, aksiru min tilawatil Quran fi buyutikum. Perbanyaklah oleh kalian membaca Al-Quran di rumah-rumah kalian. Fa innal bait alladzi la yaqra'u fil Quran yaqillu khairuhu. Sesungguhnya apabila rumah itu tidak dibacakan Al-Quran, maka akan sedikit kebaikannya, sedikit. Wa yaksiru syarruhu. Dan sebaliknya apabila rumah itu tidak dibacakan Al-Quran, akan banyak keburukan-keburukannya. Wa yudayyiqu ala ahlih. Dan orang penghuni rumah itu merasakan sumpek, susah, gelisah, nggak kerasan, panas hawanya, berantem terus sama keluarganya. Nah, itu karena diantaranya salah satunya tidak dibacakan Al-Quran. Rumah itu meskipun kecil, akan tetapi kalau dibuat sholat, dibacakan Al-Quran setiap hari, itu terasa damai, luas. Yang luas bukan rumahnya, yang luas adalah hatinya. Hatinya, ada rumahnya itu besar banget, gede, masjid ini kurang gede ya. Akan tetapi penghuninya itu nggak kerasan, karena setiap pojok rumahnya ada setannya, ada jinnya macam-macam. Kenapa bisa begitu? Karena tidak pernah dibacakan Al-Quran, sehingga jin itu, setan-setan itu memancarkan energi negatif, energi keburukan bagi ahli rumah tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu bacalah Al-Quran di rumah-rumah kita, perbanyak. Dulu para sahabat, mereka itu di siang harinya jihad, perang bersama dengan Rasulullah SAW. Di malam harinya tegak, berdiri di dalam sholat membaca Al-Quran. Ada yang duduk membaca Al-Quran. Sehingga dikatakan, kami dulu mendengar itu rumah-rumah sahabat seakan-akan suara lebah berdengung. Ternyata itu adalah para sahabat sedang membaca Al-Quran. Malamnya mereka beribadah, membaca Al-Quran. Siangnya mereka berperang bersama dengan Rasulullah SAW. Perbanyak baca Al-Quran di rumah-rumah kita terutama, agar kehidupan kita diberkahi oleh Allah, keluarga kita diberkahi oleh Allah, rezeki kita diberkahi oleh Allah. Al-Quran adalah mukjizat terbaik. Kadang-kadang orang itu sibuk mencari mana ya kitab Taurat yang asli, kitab Injil yang asli, penasaran, seakan-akan dia lebih yakin dengan Taurat, lebih mantap dengan Injil. Padahal Al-Quran itu adalah mukjizat terbaik, kitab terlengkap. Semua kitab-kitab nabi-nabi terdahulu itu sudah disarikan di dalam Al-Quran. Nah, ini kita umatnya Rasulullah SAW kok nggak yakin dengan Al-Quran? Melihat Al-Quran kok biasa-biasa saja? Nah, ini perlu dipertanyakan, ada apa di dalam hatinya? Apakah ada kotoran-kotoran yang di situ menghalangi sehingga tipis imannya, tidak begitu yakin dengan Al-Quran? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari kita selalu berpegang teguh pada Al-Quran. Bersama dengan Al-Quran, baca Al-Quran. Nggak paham, nggak apa-apa, nanti dengan berjalannya waktu kita ikut pengajian, kita ikut kajian, kita belajar sedikit-sedikit untuk memahami, kita amalkan. Tapi jangan pernah meninggalkan. Bagaimana kita bisa mengamalkan Al-Quran tanpa kita membacanya? Membaca saja tidak, mau mengamalkan dari mana? Susah. Oleh karena itu, ini di bulan puasa Ramadan. Bulan Ramadan, mari yang masih belum istiqomah, yang masih belum bisa rutin baca Al-Quran, ini adalah waktu terbaik, bulan terbaik kita mulai hari ini, detik ini, untuk selanjutnya ke depan selama-lamanya untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Jadikan Al-Quran itu makanan rohani kita. Pasti kehidupan kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Semoga bermanfaat. Mohon maaf. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.